Yang kami hormati Ibu Lucy beserta jajaran dari Dinas Kearifan dan Perpustakaan Kota Jambi. Dan kami hormati ibu-ibu kader PPK yang terdiri dari 3 unsur, dari bidan, dari kader PKK, dan kader KB. Yang kami hormati juga pengurus perpustakaan Kampung KB Bina Kencana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah maka pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sekretariat Kampung KB Bina Kencana. Dan sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya ibu-ibu pagi ini akan diberikan sosialisasi tentang menumbuhkan minat baca kepada masyarakat. Narasumbernya yaitu Ibu Lucy dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kader, pendamping keluarga dari Kelurahan Payolebar dan Kelurahan Lebak Bandung. Alhamdulillah hari ini kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, saya Ibu Lucy, Kadin Kebudayaan Gemar Membaca dan Ibu Lili kasih di bidang saya berkesempatan berjumpa dengan ibu semua dalam keadaan sehat, dan tak lupa salawat dan salam buat kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau pagi ini kayaknya kita cuma sharing ya. Saya pun sebenarnya sebagai Abi pun tantangannya juga berat karena punya 3 anak yang pasti kendala kita kalau namanya minat baca handphone ya Bu ya, sama. Tapi kitanya juga gitu kan. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa memberi anak kita kayak jangan main handphone, tapi kita sendiri main handphone. Jadi kalau sebenarnya namanya minat baca artinya senang. Harusnya baca itu adalah kesenangan kita. Tapi sejauh ini yang kita alami dan kita hadapi memang anak-anak dan kita sendiri sih. Jadi minat baca itu bukan untuk anak aja, untuk kita. Kalau kita boleh sharing, harusnya diawali dengan diri kita sendiri. Tapi namanya minat baca memang diawali dengan diri kita sendiri. Kalau kita memang ibunya, berarti kita dulu lah yang menengokkan diri kita kepada anak kita, apa yang harus anak kita lakukan untuk dirinya juga. Kalau memang anak kita pengen baca Al-Quran, mungkin kita juga dulu baca Al-Quran. Anak kita pengen baca pelajaran, mungkin kita ajarkan juga. Punya kesempatan itu berarti memang orang tuanya yang memang punya waktu untuk meluangkan untuk anak ini, memang bisa aja. Nah triknya, kalau saya susah juga kalau kamu minat baca karena anak saya itu juga main handphone itu kan. Tapi memang saya berlakukan, mungkin kita sharingnya pelajarannya saya itu diri saya dari aku. Kalau memang materi itu memang ada materinya apa yang harus kita lakukan, tapi kan memang berat gitu sebenarnya. Cuma kalau saya biasanya hari Senin dan sampai Jumat anak saya tidak pegang handphone. Kalau sekarang kan tugas sekolahnya pakai handphone, itulah pula guru kan kesempatan pula anak kita dibawa handphone gitu kan ke sekolah. Ya tapi nak kayak mana pun ya sudah lah, itu memang tugas sekolah ya, mungkin itu kesempatan dia pula main handphone. Tapi kalau saya memperlakukan Senin sampai Jumat anak-anak tidak pakai handphone. Jadi memang waktunya kalau bisa baca buku, belajar gitu. Nah tantangannya lagi, apa buku yang disenanginya, itulah yang harus kita sediakan. Mungkin dia senangnya tentang itu cerita. Semua tuh ada Bu, di sini banyak nih sebenarnya. Kalaupun di Bina Kencana kurang fasilitas bukunya, boleh pinjam di perpustakaan. Jadi
tidak semata-mata memang kami tidak punya bukunya, nggak beli buku mahal bu. Buku memang mahal, cuma memang pinjam juga boleh. Perpustakaannya juga sebagai tempat peminjaman buku, nanti bisa tempat belajar juga. Mungkin ibu-ibu di sini waktu luangnya ada di sholat asar atau jam momen menjelang maghrib, aja anaknya ke perpustakaan Bina Kencana. Karena di sini juga sebagai perpustakaan inklusi. Jadi memang inklusi sosial itu artinya tempat belajar. Kalau memang ada waktu sore bawa ke sini pilihkan bukunya. Mungkin itu juga nanti untuk kita orang tua lebih mendekatkan diri sama anak. Intinya itu. Jadi saya pengen juga sebenarnya pengurus perpustakaan di sini mungkin bisa jalan-jalan ke perpustakaan lain, menerapkan apa yang menjadi pembelajaran kita dari perpustakaan lain. Jadi kalau di Ormas Sinau itu pengurusnya bekerja sama dengan warung di depannya. Anak-anak dikumpulkan sore-sore baca. Nanti dia cuma ngulas apa yang kalian baca, dia menjelaskan itu kan berarti sudah nangkap apa yang ada di dalam buku. Nanti siapa yang bisa menerangkan isi buku itu, silakan jajan di warung depan. Jadi dia sudah kerjasama dengan ibu warung depan, 5.000 ya jajannya untuk satu anak. Jadi anak-anak tuh termotivasi dia untuk baca karena dia bakal dapat jajan gratis. Nah, saya pengen ya Bina Kencana selain mungkin dari kita masing-masing untuk menumbuhkan minat baca, perpustakaannya juga harus aktif gitu. Biar bermanfaat. Jadi selain Kampung KB, ini juga perpustakaan Bina Kencana jadi ramai. Bukan cuma karena ibu-ibu KB, ibu-ibu kader. Jadi anak-anaknya juga istilahnya memanfaatkan gedung ini sesuai dengan fungsinya. Tantangannya itu yang luar biasa untuk anak-anak baca baik di rumah maupun ke perpustakaan. Kita lebih pada kedekatan emosional dengan anak-anak. Sebenarnya di handphone pun tuh banyak pelajaran. Jadi ketika buka handphone mungkin kita lebih mengarahkan bacaan apa yang harus mereka baca. Karena kan sekarang itu kita nggak bisa membuat anak-anak tidak melihat handphone juga salah ya Bu. Karena memang di handphone itu semua pengetahuan, semua tentang pelajaran juga ada di handphone. Sedikit aja kita buka handphone mau cari apa sudah bisa buka Google, sudah keluar apa yang kita inginkan. Tapi yang kita harapkan apa yang dibaca anak-anak di handphone itu bermanfaat. Jadi kalau bisa memang sinerginya antara ibu sama anaknya atau ibu sama bapak sama anaknya juga berkomunikasinya baik. Karena nggak mungkin hanya perpustakaan yang mensosialisasikan minat baca tapi tanpa kesadaran dari kita sebagai orang tua. Minat baca itu memang maksudnya untuk dijaga itu kita masih rendah. Yang dikatakan minat bacanya tinggi itu per hari harus baca itu sekitar 2 jam. Tapi kita tidak pernah menyimpulkan membaca itu dari handphone. Karena apa? Yang kita butuhkan itu membaca dari buku. Karena kalau anak-anak usia masih di bawah usia 10 tahun, itu otaknya lebih cepat mencerna. Jadi kalau merangsang untuk anak-anak pintar itu dengan membaca, dia daya ingatnya lebih tinggi daripada kalau kita yang baca itu kayaknya kita cepat lupa gitu kan. Tapi kalau anak-anak memang karena mungkin bukan itu pas juga kalau saya rasa mungkin memang iya. Jadi memang itulah kenapa kita harus anak-anak usia dini itu di istilahnya didekatkan dengan buku. Karena memang dari situ kayak nalarnya atau pikirannya itu cepat nangkap apa yang telah diberikan di buku gitu. Jadi kalau memang handphone ini kan boleh juga ada yang mengetahui, tapi kan yang kenanya lagi itu bisa ke mata, kesehatan matanya. Karena banyak sekali anak zaman sekarang tuh yang masih kecil kan sudah pakai kacamata. Jadi kekurangannya banyak, cuma memang kelebihannya juga ada. Kita tidak bisa pungkiri karena semua ilmu pengetahuan yang ada itu bisa kita cari juga di handphone.
Tapi dengan membaca dengan fisik buku, sangat itu tuh untuk ke otak anak, memang diserap oleh anak. Buku yang disediakan di perpustakaan Bina Kencana ini banyak sebenarnya, dan inklusi sosial itu memilih Bina Kencana karena memang dari fasilitas dan tempatnya memadai. Jadi kalau ibu-ibu nanti ada kegiatan apapun boleh di Bina Kencana, kan bersinergi juga dengan sahabat tadi. Anak-anak nanti kalau ada kegiatan yang memang tidak ada tempatnya, boleh juga di Bina Kencana, berkoordinasi dengan mungkin pengurus KB atau dengan pengurus perpustakaan atau Pak MC yang ada. Kalau ditanya minat baca kita masih rendah, tapi usaha terus dilakukan dengan mungkin ya sosialisasi ini, dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk mengadakan semua kegiatan. Intinya mudah-mudahan apa yang menjadi program Dinas Kearifan dan Perpustakaan Kota Jambi maupun perpustakaan-perpustakaan lain bisa disinergi, bisa mewujudkan menjadikan anak-anak kita nanti generasi yang memang pintar dan berakhlak mulia. Saya rasa itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Lucy. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas kalau pengalaman saya, setiap habis sholat maghrib itu saya wajib membaca Al-Quran. Pertama surah Yasin, Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman. Kemudian wajib juga menghafal. Saya menghafalkan Asmaul Husna, yang 99 sifat Allah. Kita harus membekali diri kita untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Karena kita memberi contoh, otomatis kita mendidik anak juga, mengajak anak. Kemudian sedikit saja membaca artinya. Misalkan kita alif lam mim itu, kita baca alif lam mim. Oh ini kekuasaan Allah artinya kan. Alif lam mim. Dan kalau kita belajar oh apa artinya? Oh kitab ini, Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi siapapun. Berarti semua isi Al-Quran itu benar. Kita harus yakin bahwa isi Al-Quran itu benar, ajarannya benar. Itu ayat-ayat berikutnya kita pahami lagi. Nah gitu. Jadi cuma satu surat pendek aja kita sempatkan untuk membaca artinya dan menerapkannya kepada diri sendiri dan keluarga kita. Mudah-mudahan ibu-ibu juga mulai malam nanti juga akan mempraktekkan. Bacalah, wajibkan membaca Al-Quran itu setiap malam atau setiap hari. Artinya juga, artinya itu kita harus pahami dan kita harus praktekkan. Nah, itulah intinya daripada kita pagi hari ini mensosialisasikan, menumbuhkan minat baca kepada masyarakat. Jadi dari orang tuanya dulu, kemudian ke anak-anaknya. Membaca itu membuat sikap dan perilaku kita berubah. Kalau kita tidak membaca, sikap dan perilaku kita yang sombong itu, yang sombong, mungkin yang iri, dengki, hasut, kemudian yang lain-lainnya yang sifat tidak elok itu tuh akan tidak berubah. Cara kita berbicara juga kalau kita tidak banyak membaca juga tidak enak didengar orang, cetas, cetus gitu kan. Jadi tidak dipikirkan lagi apakah ini tersinggung orang, apakah ini ada maknanya bagi orang lain, apakah ini ada manfaatnya bagi orang lain. Nah gitu. Jadi intinya kalau kita banyak membaca itu akan merubah sikap dan perilaku kita. Gitu, dari yang kurang baik menjadi baik. Itulah inti daripada sosialisasi kita pada pagi hari ini. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Lucy dari Dinas Kearifan dan Perpustakaan yang telah memberikan sosialisasi ini. Pada ibu-ibu juga kami haturkan banyak terima kasih. Ada yang mau tanya Ibu? Silakan Amel. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Putri. Saya pengurus dari Perpustakaan Bina Kencana. Di sini saya ingin menyampaikan juga kepada Bu Lucy dan ibu-ibu semua bahwa di perpustakaan ini ada komputer 1 dan insya Allah datang lagi 3, dan kami bakal membuka latihan komputer buat anak-anak dan remaja-remaja yang ada di sekitaran perpustakaan, dan kami juga membuka perpustakaan ini untuk anak-anak ibu misalkan yang ingin membaca dan ingin mengerjakan tugas. Insya Allah dalam perjalanan ada 3 lagi komputer jika sudah sampai, dan
bakal kami letakkan di perpus ini untuk komputer dan langsung kami buka untuk belajar anak-anak. Ibu-ibu, kalau komputernya kan ada 3 unit sudah datang, kemudian ada TV 1 sudah datang 40 in, kemudian ada nanti wifi juga ada, itu dari perpustakaan semua. Nanti kami PLKD juga akan membuat tiket untuk jaga di sini setiap hari. Untuk keamanan rumah data ini perpustakaan ini kita udah koordinasi dengan Pak Lurah. Nanti itu nanti mau dibikin teralis, jadi nanti dana kelurahan datang itu ada teralis, jadi keamanan komputer di dalam data. Pokoknya dipenuhi ya Pak RT. Kita bersinergi, kami dari perpustakaan juga membantu di sini. Pak RT, pokoknya dari segi keamanannya. Nanti di sini dari bantuan perpustakaan pusat Bu akan disediakan 3 komputer, printer, televisi, buku. Kalau tidak salah saya ada rak juga. Iya, ada wifi ya. Ada. Jadi memang tujuannya tuh supaya perpustakaannya rame, tapi gunanya untuk masyarakat. Ibu-ibu nanti kalau sudah memang ada UMKM atau yang ada kelompok mau untuk belajar di media sosial itu macam mana, cara jualan di media sosial, hubungin deh kami coba akan mendatangkan narasumbernya. Nanti kita pelatihan gitu. Ibu-ibu nak khusus masak apa, coba kaget kita bersinergi. Semua tuh bersinergi Bu. Kita tidak bisa tanpa berdiri sendiri itu tidak bisa. Jadi di sini yang mengadakan kegiatannya, kalau terbentuk apa, boleh nanti konsultasikan dengan kami. Jadi sejauh ini semuanya tuh harus bekerja sama. Tapi pemanfaatannya jelas. Kalau memang dibuatkan jadwal, misalnya latihan komputer untuk anak-anak, pengenalan komputer dasar, berapa jumlah anak-anak yang kumpulkan. Nanti kalau pematerinya memang kalau dasar ya rasa mungkin kalian mahasiswa masih bisa kan Mas. Tapi untuk yang tingkat remaja memang kebutuhannya untuk narasumbernya tidak ada, koordinasikan dengan saya atau dengan perpustakaan yang lainnya lagi kan masih ada juga. Jadi memang maksudnya biar sini rame, perpustakaannya rame, bermanfaat, dan apa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk untuk diri sendiri. Jadi semuanya dapat gitu Bu. Pelatihan, mau ngaji bareng mungkin boleh, nonton bareng, nonton di TV tentang apa boleh. Yang penting tuh bermanfaat, dari televisinya bermanfaat, komputernya, bukunya, raknya, semua bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama gitu. Tujuannya itu, apalagi kalau bukunya dibaca terus diaplikasikan. Misalnya nanti ada pelatihan tentang, mungkin kalau yang kemarin kalau dari Lego pelatihan ikan bilis. Nah kan dari pelatihan itu mungkin ibu-ibu pengen, oh bisa dijual ternyata ini. Ya mungkin di sekitaran aku, nanti mau dikembangin lagi packagingnya. Kita buatkan lagi pelatihan buat packagingnya macam mana. Jadi semua tuh sebenarnya tujuannya memang untuk kesejahteraan. Jadi ibu-ibu tuh bisa menghasilkan sesuatu minimal untuk dirinya sendiri, apalagi untuk keluarga, apalagi untuk masyarakat. Dari buku, dari komputer yang sudah disediakan. Jadi saya berharap mungkin nanti bantuan yang didapat terus berkembang, kegiatannya semakin banyak di sini, bersinergi juga dengan Kampung KB, karena kan ini memang tempatnya istilahnya jadi satu semua, sekretariat semua ada di sini. Nah malah bagus sebenarnya. Jadi tentang kita bisa bersinergi, mungkin Amel bisa tanya dengan Ibu ada kapan mungkin ada apa yang hubungan dengan KB, nanti saya masuknya di sisi apanya gitu dengan Amel. Sinerginya gitu Bu. Terus ya rame, kegiatannya jalan terus gitu. Demikianlah ibu-ibu sekalian, marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.